Ada wacana, banyak sekali wacana bahwa Liga 1 ini untuk dihentikan. Minimal sampai tahun ini, kompetisi tahun ini. Saya sangat nggak setuju. Yang pertama, kenapa saya nggak setuju? Melihat kondisi pemain, kalau liga ini dihentikan, banyak pemain ini yang jadinya akan nganggur. Bukan hanya dari segi ekonomi. Kalau dari segi ekonomi pasti mereka ini pendapatannya di sana mengandalkan gaji dari sebagai seorang pemain bola profesional yang harus menghidupi keluarganya. Di samping itu, nganggur bagi seorang atlet ini akan sangat berpengaruh dari segi fisik maupun psikis. Apalagi kalau misalkan nganggurnya karena kompetisi dihentikan karena ada insiden seperti ini. Dan kalau misalkan pemain ini nganggur, otomatis dia nggak bisa mengembangkan permainannya dan akan berdampak kepada tim nasional kita. Salam damai untuk Indonesia. Berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini masih suasana berduka akibat tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang. Menyambung video saya yang sebelumnya, apa sih yang harus dievaluasi, kemudian siapa saja yang harus diberi sanksi, dan bagaimana progresnya Timnas Indonesia ke depannya. Akan saya bahas di video kali ini. Yang pertama terkait masalah evaluasi. Presiden Jokowi kemarin sudah menginstruksikan ya bahwa Liga 1 di stop sementara untuk melakukan investigasi, evaluasi secara menyeluruh sampai benar-benar dipastikan keamanan dari setiap pertandingan. Tapi dari pihak PSSI ini mengatakan bahwa Liga 1 dihentikan dalam waktu sepekan. Ya semoga saja dalam waktu sepekan ini bisa melakukan investigasi, kemudian juga bisa melakukan evaluasi secara menyeluruh sehingga apa celah yang kemungkinan bisa terjadi berpotensi kerusuhan ini bisa tertutupi, bisa segera diselesaikan. Ada wacana, banyak sekali wacana bahwa Liga 1 ini untuk dihentikan. Minimal sampai tahun ini, kompetisi tahun ini. Saya sangat nggak setuju. Yang pertama, kenapa saya nggak setuju? Melihat kondisi pemain, kalau liga ini dihentikan, banyak pemain ini yang jadinya akan nganggur. Bukan hanya dari segi ekonomi. Kalau dari segi ekonomi pasti mereka ini pendapatannya di sana mengandalkan gaji dari sebagai seorang pemain bola profesional yang harus menghidupi keluarganya. Di samping itu, nganggur bagi seorang atlet ini akan sangat berpengaruh dari segi fisik maupun psikis. Apalagi kalau misalkan nganggurnya karena kompetisi dihentikan karena ada insiden seperti ini. Dan kalau misalkan pemain ini nganggur, otomatis dia nggak bisa mengembangkan permainannya dan akan berdampak kepada tim nasional kita. Kalau misalkan beberapa pemain ini ada yang bermain di luar negeri, masih bisa mereka bisa berkembang, kemudian juga masih berkompetisi dengan baik, masih bisa melakukan segala macam kegiatan yang mendukung karir profesionalnya. Tapi kalau Liga 1 ini dihentikan, sebagian besar kita, pemain timnas kita, ini bermain di liga lokal, di Liga 1. Kalau ini dihentikan, otomatis secara fisik, secara psikis, mereka tidak bisa berkembang dan sangat mengganggu tim nasional kita. Padahal tim nasional kita saat ini sedang bagus-bagusnya, sedang gacor-gacornya di segala kelompok umur. Nah, ini nanti yang nantinya akan berdampak kepada tim nasional. Lalu kemudian, kalau misalkan masalah evaluasi, kita setelah melakukan evaluasi secara besar-besaran, di mana kekurangan, di mana kelemahan yang harus dibenahi,
harus memberikan sanksi. Mungkin sanksi yang pertama ini kepada tim Arema FC. Kalau banyak isu yang berkembang, banyak statement spekulasi yang menyudutkan Arema, kemudian Arema ini minta dibubarkan, saya tidak setuju. Ya mungkin pemirsa Siwo TV bisa berkomentar, boleh setuju, boleh tidak, itu silahkan. Atau mungkin bisa menulis di kolom komentar, boleh. Tapi saya pribadi, bukan karena subjektivitas saya sebagai warga Malang menolak Arema dibubarkan, bukan. Ada sih sedikit subjektivitas mungkin ada, tapi bukan murni itu. Banyak klub-klub juga di luar negeri, di liga asing, liga luar negeri ini juga melakukan hal yang sama. Melakukan kesalahan, supporternya mungkin tidak bisa dibina, tidak bisa diarahkan menjadi yang lebih baik. Tidak dibubarkan, cukup diberi sanksi. Kalau menurut saya, sanksi yang diberikan ini cukup tidak dibolehkan ikut dalam Liga 1. Misalkan didegradasi ke Liga 2 atau ke Liga 3. Atau kalau misalkan tetap ada di Liga 1, ada pengurangan poin misalkan. Atau yang lebih realistis lagi adalah bertanding, tidak boleh bertanding di kandang dan tidak boleh dihadiri oleh pendukung, oleh supporter. Nah ini semalam saya melihat wawancara antara stasiun TV dengan Presiden Arema FC, yakni Gilang Widya Pramana, yang mengatakan kalau misalkan Arema ini diberi sanksi tanpa supporter, tidak bisa bermain di kandang, ini akan merugikan tim secara finansial. Dia mengatakan bahwa tidak ada pemasukan dari tiket, kemudian juga sponsor akan banyak yang komplain. Ya ini resiko yang harus diambil karena Arema FC tidak bisa membina supporternya sehingga memicu keributan yang kemarin terjadi di Stadion Kanjuruhan. Kalau menurut saya ini sanksi tidak bermain tanpa penonton dan tidak boleh bermain di kandang ini cukup ringan sebetulnya, sangat ringan. Sanksi terberat ya mungkin bisa tidak boleh mengikuti kompetisi selama berapa tahun. Ini mungkin sangat berat kalau menurut saya. Kalau hanya diperbolehkan bermain di Liga 1, meneruskan sisa liga tanpa penonton dan tidak boleh bermain di kandang, di tempat netral. Ini sudah cukup ringan. Sudah cukup ringan dan ini harus diterima. Kalau misalkan Mas Juragan 99 ini merasa ini dirugikan dan sebagainya, kalau menurut saya wajar karena dia memang basicnya seorang pebisnis. Pasti untung rugi yang dipikirkan. Tapi kalau menurut saya, kesampingkanlah itu dulu. Kalau misalkan nanti Arema ini bertanding dengan penonton, dengan masih bertanding di Stadion Kanjuruhan, di home base-nya Arema, apakah Anda tidak memikirkan bagaimana traumanya keluarga korban yang sudah meninggal? Keluarga korban menyaksikan ini kemudian di layar televisi, menyaksikan bagaimana supporter yang ada di stadion dengan sorak-sorai gemuruh seperti itu. Apakah mereka tidak trauma melihat anak-anakku atau saudaraku, adikku, kakakku kemarin meninggal di situ. Stadion yang menjadi kebanggaan mereka akhirnya juga menjadi kuburan mereka. Tolong, ini diperhatikan. Trauma dari pihak keluarga ini juga penting, disembuhkan. Bagaimana kita menghilangkan trauma ini? Minimal tidak menggelar dulu pertandingan di Stadion Kanjuruhan. Itu sudah cukup ringan. Paling enggak meringankan secara psikologis beban trauma keluarga korban yang ditinggalkan. Ini mungkin bisa jadi pertimbangan. Nah, kemudian sanksi yang kedua, kalau menurut saya dari PT LIB. PT LIB ini juga kayaknya harus disanksi juga. Karena mereka kan yang ngotot menyelenggarakan pertandingan ini di malam hari. Demi untuk rating pihak televisi yang menyiarkan. Hak siar dari, di sini Indosiar ya. Nah, PT LIB ini kan sebetulnya sudah mendapatkan surat permohonan dari Panpel Arema atas rekomendasi Polda Jatim untuk memajukan pertandingan menjadi sore hari. Tapi sama PT LIB tidak digubris karena dengan alasan jadwal sudah ditentukan. Padahal kalau menurut saya bukan masalah jadwal, masalah rating televisi karena pertandingan ini gengsinya tinggi, tensinya tinggi, dan pasti akan mengundang penonton
untuk melihat pertandingan ini, terutama pendukung Persebaya yang tidak bisa langsung datang ke Stadion Kanjuruhan. Ini yang menurut saya harus disanksi juga PT LIB. Yang kedua, PSSI. Kalau menurut saya PSSI ini juga harus disanksi. Paling enggak, Muhammad Iriawan atau Iwan Bule sebagai ketua PSSI, legowo lah, Anda mengundurkan diri. Sebagai bentuk pertanggungjawaban. Kalau tidak, ya mungkin dicopot semua. Pengurus atas sampai pengurus bawah. Regenerasi. Copot semua, ganti semua yang baru. Kalau kita melihat timnas sekarang, dipegang oleh Sinteyong, banyak yang mengatakan bahwa timnas ini kenapa sekarang bisa bagus seperti ini? Karena keberanian Sinteyong memotong satu generasi. Digantikan dengan generasi yang lebih muda, yang lebih fresh, yang lebih baru. Mungkin ini bisa juga diterapkan kepada PSSI. Pengurus yang sekarang, dari ketua sampai ke bawahan, semua dicopot, diganti dengan yang baru. Minimal, kalau menurut saya minimal ketua PSSI-nya haruslah mantan pemain atau mungkin mantan pelatih di Indonesia. Supaya mereka lebih paham, lebih tahu seluk-beluk sepak bola di Indonesia. Selama ini coba kita lihat siapa saja yang bercokol menjadi PSSI. Pemimpin PSSI, ketua PSSI. Terlalu politis kalau menurut saya. Mantan polisi, kemudian politisi. Ya, kita lihat saja. Mungkin bisa dimulai dari sekarang, ini momentumnya. Ketua PSSI ditunjuk adalah orang yang benar-benar mengerti bola. Minimal mantan pemain bola. Misalkan Bambang Pamungkas. Misalkan, bisa jadi. Dia masih muda, masih punya semangat, paham bagaimana seluk-beluk sepak bola di Indonesia, mantan pemain timnas. Mungkin seperti itu. Tapi alangkah lebih melegakan kita semua supaya Iwan Bule ini lebih legowo, mengundurkan diri demi pertanggungjawaban kepada keluarga korban. Kalau saya rasa sih seperti itu. Nah, kembali lagi ke timnas timnas Indonesia. Jadi jangan sampailah liga ini nanti dibekukan, apalagi juga kita tidak berharap ada sanksi dari FIFA. Kalau kemarin kan kabar berembus bahwa segala kegiatan sepak bola di Indonesia ini akan dibekukan oleh FIFA selama 8 tahun. Ini kan baru hembusan kabar dari staf FIFA yang ada di Indonesia. Semoga ini tidak terjadi. Karena apa? Karena timnas kita saat ini sedang bagus-bagusnya. Timnas senior sudah lolos ke Piala Asia 2023. Timnas U20 juga sebentar lagi akan melakukan pertandingan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Dan sekarang timnas U17 sedang melakukan kualifikasi untuk menuju Piala Asia U17 tahun 2023 nanti. Jangan sampai timnas ini yang sedang bagus-bagusnya, sedang dalam tren yang bagus, peringkatnya pun naik dari 157 menjadi 152 ranking FIFA. Ini kan sesuatu yang boleh dikatakan membanggakan, meskipun belum mendapatkan prestasi trofi yang didapatkan, tapi dari segi ranking sudah naik. Ini cukup membanggakan di era Sinteyong ini. Jangan sampai semuanya ini terhenti gara-gara insiden ini dan mendapatkan sanksi FIFA. Jadi kalau menurut saya itu mungkin beberapa hal yang perlu saya sampaikan, mungkin bisa jadi masukan buat seluruh yang berkepentingan dalam dunia sepak bola kita. Dan yang paling penting sekali, timnas Indonesia jangan sampai terganggu karena insiden ini. Kalau perlu, mungkin seperti pertandingan antara Indonesia melawan Guam ya, yang U17. Ini kan sudah dilakukan tanpa penonton. Mungkin untuk kedepannya, untuk bisalah dilakukan dulu pertandingan tanpa penonton dulu, meskipun bermain di Indonesia, untuk ya kita menghormati keluarga korban, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, tapi jangan selamanya. Mungkin dalam rentang waktu yang ditentukan. Nah, jadi
Seperti itu, semoga sepak bola kita semakin lebih baik, terutama timnas Indonesia, klub-klub juga berbenah, panitia pelaksana lokal juga berbenah, PSSI berbenah, LIB juga berbenah. Dan yang jelas, saya sebagai warga Malang masih berduka, masih berbelasungkawa, tapi sekali lagi tidak rela kalau misalkan Arema harus dibubarkan. Dan untuk supporter Aremania, sekali lagi saya ingin menyampaikan, belajarlah menjadi dewasa sebagai seorang supporter. Siapapun lawan kita, menang atau kalah, kita tetap mendukung tim Arema. Siapapun lawannya, apapun kondisinya, menang ataupun kalah, tetap kita harus bisa menerima itu sebagai bagian dari kompetisi, sebagai bagian dari sportivitas. Setuju ya? Kalau setuju, kita minum kopinya sama-sama demi sepak bola kita. Dan terakhir, tidak ada pertandingan sepak bola yang seharga dengan nyawa. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam damai untuk Indonesia. Salam satu jiwa.